Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan inputting sirup dimulai dari pemetaan. Jadi kita akan memetakan sub kegiatan kita itu masuknya penyedia atau swakelola. Pertama yaitu kita akses LPSE karena kita memetakan lewat akun PPK ya. PPK Dikpora passwordnya, terus dimasukkan kode keamanannya. Setelah itu login. Setelah itu kita pilih aplikasi e-prosumen lainnya, terus kita masuk ke sirup. Nah, di sirup ini tahun 2024, terus kita langsung lari ke sub kegiatan kita dengan cara ini, ROP, rencana kerja anggaran. Nah, kita pilih dulu program kegiatan yang akan kita petakan. Ini sebagai contoh, saya petakan di sekretariat, programnya program penunjang. Kegiatannya ini perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah. Ini kegiatan saya. Kegiatannya adalah penyusunan dokumen. Sekarang kita sudah melihat rincian dari sub kegiatan. Jadi sama dengan RKA ya atau DPA. Nah, di dalam sub kegiatan ini ada beberapa belanja, yaitu seperti ini: belanja ATK, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja komputer dan sebagainya. Nah, ini kita petakan nanti. Ini masuknya di penyedia, di swakelola atau di non pengadaan. Kalau yang non pengadaan itu seperti belanja hibah uang, terus belanja pegawai kayak gaji, terus honor PP itu masuknya di non pengadaan. Kalau masuk non pengadaan itu berarti nantinya tidak akan masuk di sirup. Nah, kalau lembur, terus ini masuknya ke swakelola. Jadi ada beberapa macam yang penyedia. Yang penyedia itu kita pembelian barang dan jasa. Seperti jasa narasumber itu juga penyedia. Terus jasa pendidikan di PTK itu juga masuknya penyedia. Kalau yang masuk swakelola itu adalah SPPD kita, terus honorarium tim pelaksana kegiatan PPTK, lalu lembur, belanja lembur, itu ya rata-rata kayak gitu. Lalu untuk belanja penyedia itu wajib pakai e-purchasing atau e-katalog pada saat pemilihan metode pengadaannya. Nah, ini langsung aja ya kita coba, kita petakan ya. Jadi ini langsung kita ambil dari sini aja, yang kuning-kuning ini. Yang ini ATK, ini masuknya adalah penyedia. Nah, jadi penyedia ini dia diklik P. Nah, kenapa kok nggak di yang hijau-hijau ini? Nah, karena nanti yang kita centang ini adalah ini nanti yang akan jadi item di sirup. Jadi nanti sirupnya adalah belanja ATK. Lah, belanja ATK itu isinya ini sampai hijau-hijau ini. Jadi hijau-hijau ini sudah termasuk di dalam belanja ATK. Jadi kita misalnya kalau udah klik yang kuning ini, berarti nanti sirupnya langsung munculnya ini ATK. Oke, next kita lanjut belanja bahan cetak. Ini masuknya juga di penyedia, diklik aja ini. Nah, ini sudah. Terus benda pos ini juga penyedia karena kita pembelian barang ya. Bahan komputer ini juga penyedia, yang P ya penyedia ya. Nah, terus honorarium tim pelaksana kegiatan ini masuknya ke swakelola karena kita kelola sendiri uangnya. Dan belanja lembur juga swakelola. Nah, setelah semuanya
tercentang. Nanti kita lihat di sini. Lihat status identifikasi. Nah, ini kita bisa lihat ya, total pagunya 45. Nah, dari 45 juta ini yang 40.096.000 ini masuknya swakelola, dan penyedianya 4.904.000. Nah, nanti pastikan pagu belum teridentifikasi ini 0, karena kalau ini masih ada nanti tidak lengkap, jadi kurang match, nanti nggak bisa match, nanti harus 0 ini. Setelah yakin, kita langsung generate paket. Nah, misalnya ada kesalahan, kita bisa misal kesalahan ini keliru klik itu ya, ini kita bisa del atau kita del ya, coba ya kita del. Nah, kita del, terus kita lihat. Nah, ini status identifikasinya adalah pagu belum teridentifikasi sebesar Rp1.019.190. Nah, ini adalah ATK tadi yang kita del. Kita masukkan lagi ke penyedia ya. Terus langsung kita klik lagi, agak lemot ya ini. Nah, ini sudah kembali 0. Setelah yakin semuanya benar, langsung kita generate paket. Klik generate paket. Setelah itu muncul ini notifnya. Kita lihat tadi paket yang sudah kita tag tadi. Kita lihat di sini di penyedia dan swakelola. Nah, penyedianya kita lihat dulu. Ini tadi perencanaan ini. Nah, sudah terbuat paket secara otomatis ya. Tadi belanja yang di penyedia adalah belanja bahan cetak, benda pos, komputer, dan alat tulis kantor. Nah, jadi kita nggak usah nginput paket penyedia ini manual, nggak usah, langsung integrasi, langsung generate dari cara tadi. Ini swakelolanya kita lihat dulu, kita pilih. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, setelah itu tugasnya teman-teman melengkapi. Jadi ini kan sudah di generate dari cara tadi. Nah, kita melengkapi dari paket-paket ini. Kita lengkapi dengan cara ini. Actionnya ini gambar pensil ini diklik. Nah, diklik. Nah, nanti muncul ini. Kita lengkapi dengan provinsinya, dipilih Jawa Timur. Magetan. Lokasinya di mana? Kalau di Dikpora ya di Dikpora atau di Magetan. Terserah ini. Sesuai kegiatannya. Nah, ini sudah terisi sendiri ya, otomatis. Nah, ini juga sudah isi terotomatis. Nah, terus ini jenis pengadaannya ini lah, ini dipilih pengadaan apa. Misalnya ini barang cetak buku. Produk dalam negeri ya, usaha kecil ya. Metode pemilihan e-purchasing. Ini tergantung ya, tergantung kita. Kalau misalnya mau pengadaan langsung juga bisa, cuma diwajibkan yang bisa e-purchasing diklik e-purchasing pakai e-katalog seperti Mamin, ATK, cetak, semuanya itu pakai e-katalog. Nah, terus setelah itu kita pilih tanggalnya. Tanggal pemanfaatan barang jasa ini tanggal awal dimanfaatkan gitu ya. Di awalnya kira-kira tanggal kapan, bulan apa gitu. Misalnya ini Maret, April. Nah, pelaksanaan kontraknya mau dieksekusi sekitar bulan apa ini. Nah,
Coba didiskusikan sama teman-teman satu ruangnya atau yang punya kegiatan. Jangan diisi asal-asalan dan isinya harus logis ya. Misalnya pemilihan penyedianya di bulan 3, berarti pelaksanaan kontraknya harus di setelahnya atau bersamaan 1 bulan nggak apa-apa. Terus pemanfaatan barang jasa harus di setelah pelaksanaan kontrak dan pemilihan penyedia. Itu harus logis. Nah, terus ini disimpan. Nah, setelah disimpan kita refresh lagi ya. Kita refresh penyedia. Nah, ini sudah ada tanggalnya ini. Nah, sudah seperti itu langkah-langkahnya ya. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan untuk sirup adalah itu tadi, menggenerate paket. Nah, ini habis itu melengkapi paket yang sudah kita generate. Lalu setelah semuanya terlengkapi, kita cek kembali dan nanti kita akan lakukan finalisasi draft ketika paket sudah terinput semua. Ya seperti itu langkah-langkahnya kurang lebih. Jadi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan langsung. Jangan sungkan bertanya, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.